Kamu mungkin belum pernah melihat anak kecil yang gengsinya setinggi langit seperti Minji. Meski keluarganya hidup serba kekurangan, ia masih berani menunjuk sebuah villa mewah di pinggir jalan dan berkata pada teman-temannya bahwa itu rumahnya. Mendengar itu, teman-temannya terpukau dan menatap iri. Rasa bangga Minji pun semakin memuncak. Namun saat mereka ingin berkunjung, Minji buru-buru beralasan ada les piano, berjanji lain kali baru bisa mengajak mereka. Tiba-tiba, seorang wanita keluar dari villa. Saat melihatnya, Minji langsung pucat karena wanita itu ternyata ibunya sendiri. Teman-temannya pun curiga dan bertanya, "Minji, itu ibumu?" Tak sanggup menjawab, Minji hanya bisa lari meninggalkan mereka. Sesampainya di dalam, ia melampiaskan amarah pada ibunya. "Kenapa tadi tidak memanggilku nona muda? Haruskah aku bilang pada mereka kalau ibuku cuma pembantu? Kalau berpakaian seperti itu, lebih baik jangan bicara denganku." Ibunya panik. Ibu meminta maaf, berkata bahwa ia tidak peka, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun Minji tetap tak puas. "Kenapa ibu yang miskin begini melahirkanku? Kau hanya membuatku malu." Ia pun pergi sambil membanting pintu, meninggalkan ibunya yang hanya bisa menatap punggungnya dengan perasaan bersalah. Keesokan harinya, teman-temannya menatap Minji dengan tatapan aneh. Mereka mulai mengejek ibunya yang hanya seorang pembantu. Namun Minji berkata tenang, "Wanita kemarin itu hanya pembantu di rumahku. Karena kehilangan anaknya, pikirannya terganggu. Ibuku merasa kasihan dan menampungnya." Tentu saja teman-temannya tidak percaya. Rasa gengsi Minji memang tak ada habisnya. Ia bahkan menipu gurunya dengan mengaku sebagai anak orang kaya demi bisa ikut lomba model. Di rumah, ia kembali mengeluh pada ibunya, "Kenapa tidak ada baju bagus sama sekali?" Ibunya hanya bisa menjawab, "Kita harus bayar hutang setiap hari. Yang penting bajumu hangat, tak perlu memikirkan modelnya." Tapi Minji menolak. Penampilan menentukan hidup seseorang. Kalau berpakaian seperti putri, hidup pun akan seperti putri. Kalau berpakaian seperti pengemis, selamanya jadi pengemis. Karena ibu selalu berpakaian buruk, hidupmu pun tidak pernah berubah. Hari lomba pun tiba. Seorang temannya memuji kecantikannya dengan ramah. Tapi Minji bersikap dingin. Ketika temannya mencoba menarik perhatian dengan menyentuh bahunya, Minji justru menarik tali bajunya hingga terlepas. Temannya marah dan mendorongnya, membuat Minji terjatuh dan pergelangan tangannya terkilir. Meski temannya ingin mencari bantuan, Minji menolak. Ia berkata lomba akan segera dimulai, dan berjanji tidak akan membocorkan kejadian itu. Namun semua itu hanya trik. Dengan pura-pura kesakitan, ia membuat lawannya merasa bersalah. Akhirnya, Minji berhasil meraih juara pertama, sementara temannya malah dimarahi ibunya. Temannya tak terima. "Kau penipu, bagaimana bisa pakai cara kotor untuk menang?" Minji menjawab dengan santai, "Kau tahu kenapa kura-kura bisa menang dari kelinci? Karena ia memilih hari yang hangat. Kelinci berbulu lebat jadi mengantuk, dan akhirnya kalah. Jadi, setiap kemenangan pasti punya alasan." Temannya merasa Minji tidak pantas mendapatkan hanbok hadiah lomba. Ia merebutnya, lalu dalam perebutan itu hanbok jatuh ke kolam. Bagi Minji, hanbok itu sangat berharga, sehingga ia langsung terjun untuk mengambilnya. Temannya terkejut, karena tak pernah menyangka benda itu begitu penting baginya.